Pertemuan yang tak diinginkan. Setelah menyelesaikan acara sarapannya, kini kedua keluarga besar itu tengah bersiap-siap akan pergi menuju panti asuhan. Amelia sendiri ia menaiki mobilnya berdua bersama sang suami, tanpa ditemani supir seperti yang lain. Daniel menginginkan perjalanannya hanya berdua bersama sang istri. Sayang, kamu oke? Kok diam terus, Ham? Daniel mengusap punggung tangan istrinya dengan lembut. Saat kini keduanya sedang berada di dalam mobil. Daniel mengemudikan mobilnya dengan kecepatan rata-rata, mengikuti mobil para orang tua di depan yang sudah lebih dulu melaju. Setelah kejadian tadi di taman, membuat suasana hati Amelia kini menjadi sedikit memburuk. Daniel menjadi tidak fokus untuk mengemudi sedari tadi, ia terus melirik ke samping. Sang istri hanya terdiam. Pandangannya tetap lurus ke depan tanpa membuka suaranya. Biasanya Amelia suka berceloteh meskipun hanya obrolan tidak penting. Namun cukup membuat Daniel merasa terhibur, tidak seperti sekarang yang hanya dia mematung. Aku oke. Sahutnya singkat, dengan sedikit lesu. Apa ingin sesuatu? Tanya Daniel lagi, yang kini berusaha untuk mencairkan suasana hati sang istri. Tidak. Balas Amelia singkat. Jangan cemberut terus. Kata orang kalau kita cemberut terus nanti muka kita cepat tua loh. Seketika Amelia langsung memegangi wajahnya sendiri. Ia mencebik ke arah Daniel. Mungkin Amelia sedikit kesal dengan ucapan suaminya. Daniel terkekeh pelan. Sangat tidak masuk akal sekali. Amelia malah semakin mengerucutkan bibirnya ke depan. Namun, Daniel malah senang meskipun Amelia hanya mencak-mencak. Tapi tidak masalah untuknya. Lebih baik seperti itu daripada dia harus saling mendiamkan. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, tak terasa kini semua mobil sudah berhenti di depan halaman gedung bangunan yang tampak sudah tua. Sepertinya bangunan itu sudah sangat lama dan tidak pernah direnovasi. Terlihat dari luar bangunan itu tampak tak terawat dengan baik. Bahkan cat di dinding-dinding bangunan itu juga sudah terlihat usang, bahkan ada yang sudah mengelupas. Begitu kedua kakinya turun dari mobil, Amelia langsung disuguhi pemandangan yang begitu menyayat hatinya. Ia mengedarkan pandangannya ke segala arah, terlihat banyak anak kecil berlarian, mereka saling tarik-menarik baju satu sama lain. Ada juga yang saling melemparkan bola dan menendangnya. Amelia memfokuskan matanya ke ujung dekat pohon besar yang nampak rimbun. Terlihat ada anak laki-laki yang diperkirakan umurnya sekitar 3 tahunan. Terlihat sedang duduk termenung di ayunan yang tidak mengayun. Entah apa yang anak kecil itu pikirkan. Sepertinya anak kecil itu mempunyai banyak sekali beban dalam hidupnya. Seharusnya ukuran umur segitu hanya fokus bermain tanpa harus memikirkan hidup dunia yang begitu kejam ini. Eddie, kamu sedang apa di sini sendiri, Hem? Begitu tadi Amelia melihat anak kecil itu sendirian, ia langsung menghampiri anak kecil itu. Daniel membiarkan Amelia bebas dengan anak kecil itu. Sonya Cecilia juga mengangguk dan mengizinkannya. Sedangkan para lelaki langsung sibuk mengeluarkan barang bawaan yang akan diberikan kepada panti itu dibantu oleh para supir. Para wanita sendiri langsung masuk ke dalam menemui ibu panti. Kakak. Anak kecil itu mendongakkan wajahnya ke atas. Mungkin ia bisa melihat pahatan wajah cantik Amelia yang begitu natural. Boleh kakak duduk di sini? Tanya Amelia, hati-hati ia pun mulai mendudukkan bokongnya di ayunan samping anak itu. Anak kecil itu hanya mengangguk, tanpa membuka suaranya. Kamu kok sendirian? Kenapa tidak gabung sama teman-teman yang lain di sana main? Amelia mencoba mendekati anak itu perlahan dan mencoba mengajaknya bicara. Aku sedang menunggu ibu. Aku mau ketemu ibu. Mengapa ibu tak pernah menjemputku ke sini? Kata ibu panti nanti akan ada orang tuaku ke sini akan menjemput. Tapi setiap hari aku sudah menunggu di sini, ibu tak kunjung datang-datang juga. Hati Amelia seketika merasa nyeri bagai dipukul benda tajam mendengar ucapan anak kecil itu. Bagaimana bisa ada orang tua yang tega membuang anak kecil yang tidak berdosa segemas itu? Amelia memalingkan wajahnya ke samping mengusap air mata yang tidak tahan sedari tadi sudah menggenang dari pelupuknya. Kalau begitu, mulai sekarang jangan pernah ditunggu lagi. Mungkin orang tua kamu saat ini sedang bekerja. Nanti kalau pekerjaannya sudah selesai mereka nanti juga akan menjemput ke sini. Amelia merasa teriris melihat anak kecil yang begitu berharap bisa bertemu dengan kedua orang tuanya itu. Namun entah di mana kedua orang tuanya, kini mereka juga tidak tahu apakah mengingat anaknya atau tidak. Kakak siapa? Mengapa kakak ada di sini?
Tanya anak kecil itu. Kenalkan nama kakak Amelia. Kakak baru saja datang ke sini. Oh iya, adik sendiri namanya siapa? Tanya Amelia penasaran. Namaku Gemma. Kakak bisa panggil aku Jam saja. Ucapnya sembari tersenyum mengulurkan tangan mungilnya ke hadapan Amelia. Tanpa ragu Amelia juga mengulurkan tangannya dengan cepat ke arah anak kecil itu. Wah, nama yang bagus sekali. Balas Amelia tersenyum ramah sembari membelai lembut kepala anak itu. Kata ibu panti nama itu diberikan orang tuaku. Anak itu kini mulai berceloteh sedikit demi sedikit terbuka dengan Amelia. Oh iya. Amelia sangat antusias karena ia sudah berhasil mengajak anak itu bicara perlahan-lahan. Apa di sini juga banyak anak kecil seumuran kamu? Amelia celingukkan ke kiri dan ke kanannya hanya terlihat ada beberapa anak kecil saja di luar. Ada kak, mereka sedang piket di dalam. Ucap anak kecil itu cepat. Amelia mengerutkan keningnya bingung. Piket bagaimana, kakak tidak mengerti maksud kamu. Amelia jujur tidak mengerti. Karena ini pertama kalinya ia menginjakan kakinya di panti asuhan. Kita ada jadwal pembagian bersih-bersih panti kalau hari libur sekolah. Ada yang menyapu halaman, ada yang membersihkan kamar, ada yang mengepel lantai, ada juga yang membantu menyuci piring. Hati Amelia tambah mencelos sakit ketika mendengar ungkapan dari anak kecil itu. Bagus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Amelia saja sedari kecil hingga sebesar itu tidak pernah menyentuh pekerjaan itu. Demi Tuhan, Amelia merasa malu dengan anak-anak itu sekarang. Ia buru-buru mengusap air matanya ketika akan turun melewati pipinya. Ia juga mengusap perut bulatnya dengan lembut. Amelia berjanji akan menjaga, merawat dan menyayangi anaknya dengan sepenuh hatinya. Wah, ada tukang balon, Kak. Anak itu antusias dan segera berlari untuk mengejar si tukang balon. Sontak Amelia pun kaget, ia pun dengan cepat menyusul anak itu. Meskipun tidak berlari, namun langkah Amelia secepat kilat terus mengejar anak itu yang terus berlari ke jalanan. Gemma, tunggu. Jangan lari sayang. Amelia panik dan ingin meminta bantuan orang untuk mengejar anak itu. Namun begitu ia melihat ke depan halaman panti tidak ada keluarga, bahkan suaminya sendiri pun tidak ada karena mereka semua sedang sibuk membawa box-box makanan ke dalam. Kakak, ayo cepat, nanti tukang balonnya keburu pergi. Gemma terus berlari mengejar tukang balon karakter itu. Sampai akhirnya Gemma pun sampai di tukang balonnya. Anak kecil itu begitu sumringah ketika melihat begitu banyak karakter dari balon-balon itu. Ya ampun Gemma, kakak sampai capek mengejar kamu. Begitu sampai napas Amelia tersenggal-senggal. Ia sampai mengatur pernapasannya sendiri. Bahkan keringat di pelipisnya mulai timbul karena mataharinya semakin naik ke atas, membuat suhu udaranya semakin panas. Butuh air. Suara berat yang begitu tidak asing di pendengaran Amelia membuat bulu kuduknya tiba-tiba saja merinding. Dengan tangan yang sudah bergetar terasa dingin, Amelia mencoba menolehkan kepalanya ke belakang. Ju, Huan. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.